Ya, shalom rekan-rekan Kakit. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk mengikuti kegiatan Kakit. Telah banyak hal yang kita telah lewati bersama. Biarkan semuanya itu boleh menjadi kenangan indah buat kita. Ya, memulai hari ini kita akan upacara bersama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, mari mempersiapkan diri kita. Terima kasih. Ya, teman-teman, sedikit pemberitahuan untuk kita semua bahwa jaringan di studio sedikit bermasalah. Kami memohon bantuan doa teman-teman agar semuanya boleh berjalan lancar. Dan live YouTube mungkin pagi ini kami akan terus mengusahakan agar kita boleh tersambung ke YouTube. Terima kasih. Ya, teman-teman, jaringan di studio lagi bermasalah. Mohon bersabar untuk kita semua dan mohon dukungan doanya untuk kami. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita akan memulai upacara bersama. Mohon teman-teman untuk mempersiapkan dirinya. Terima kasih.
Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Seluruh siap, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Siap, Laksanakan. laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta dimulai.
Pembacaan proklamasi. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemenangan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara terhadap persatuan Indonesia dan kerakyatan perwakilan rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu-lagu Progress. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau
Wahai tanah airku, Indonesia. Bangsa pemuda Indonesia, Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi taruhanmu terhadap nusa, menjadi taruhanmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkahku harus sempurna negeri. Bertingkahku harus sempurna negeri. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. lapor. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Upacara telah selesai. Kita telah melaksanakan upacara bersama dan kali ini kita akan masuk ke dalam eksposisi 4 dengan pelayan teman-teman dari Ambon dan pembicara oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Teman-teman, selamat mempersiapkan diri.
Selamat pagi saudara-saudariku, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat? Masih. Rentan angka 1 sampai angka 10 dapat menunjukkan semangat teman-teman, di mana angka 1 merupakan sangat tidak semangat dan angka 10 merupakan super semangat. Angka berapakah yang dapat mewakili semangat teman-teman di pagi ini? Silakan ketik pada kolom chat yang tersedia. Wow, ternyata teman-teman hari ini sangat semangat. Oke, mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Saat ini kita telah berada di hari keempat pelaksanaan KAKIT 2021. Saya percaya bukanlah sebuah kebetulan kita semua masih ada sampai saat ini. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan menjaga dan memelihara kehidupan kita semua. Meresponi kebaikan Tuhan, mari dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian Bersuka di Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan, mari saudara-saudariku kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terbukti hingga saat ini Tuhan, kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi, memelihara kami semua di sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami selaku peserta panitia maupun pembicara Tuhan, kami akan ada dalam eksposisi 4. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua yang ada dalam room virtual ini. Tuhan memberkati jaringan-jaringan kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati perangkat yang kami gunakan Tuhan, agar proses kegiatan ini, eksposisi ini Tuhan, dari awal sampai akhir dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku, kita telah mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kita dan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Namun, karena kekerasan hati kita jatuh ke dalam dosa. Allah kemudian turun tangan untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus Putranya. Dialah jalan keselamatan yang telah ditentukan Allah untuk keampunan dosa kita. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, secara sah kita mengalami pengampunan. Kita mengalami penebusan dan itu berdampak
pada peran kita dalam merestorasi alam semesta. Bagaimana kita memahami hal ini? Saat ini kita akan masuk dalam eksposisi 4 dengan tema Love On yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Mengiringi kita masuk dalam eksposisi di hari ini, mari kita nyanyikan lagu Lord, Let My Heart Be Good Soil. Lord, let my heart be soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Iya, selamat pagi rekan-rekan. Tiap kali saya mengikuti kakit ini, saya selalu terkejut dengan suara worship leader-nya. Ya, kenceng-kenceng suaranya. Teman-teman yang diam dan tinggal di Indonesia bagian timur itu, suaranya bagus dan keras-keras. Karena barangkali tinggalnya dekat dengan pelabuhan. Saya senang dengerin suara teman-teman, semangat teman-teman, saya memperhatikan interaksi yang ada di Instagram, dan percayalah masa muda ini tidak akan kembali. Suatu kali akan menjadi kenangan, suatu kali akan menjadi sesuatu yang teman-teman akan rindukan ya. Saya ngomong begini kan karena saya sudah pernah mengalami seperti itu. Bagaimana di hari keempat ini sudah adakah hati yang saling berpaut satu dengan yang lain? Belum ya, jangan terlalu cepat ya teman-teman ya. True love takes time. Saya kasih satu peribahasa dalam bahasa Jawa supaya teman-teman paham tentang hal ini. Orang Jawa, tempat di mana saya lahir dan bertumbuh, berkata, "Weting tresno jalaran saka kulino." Terjemahannya di bawah tadi, subtitle. Sudah paham ya? Belum ya? Jatuh cinta karena terbiasa.
Jadi kalau teman-teman tertarik dengan seseorang, biasakan dia dengan kehadiran teman-teman. Cinta itu bertumbuh. Ini hari terakhir kita, teman-teman ya. Terima kasih dulu untuk panitia yang bekerja keras. Jaringan error biasa, tetapi panitia tidak boleh error. Yuk kita beri aplaus dulu yuk untuk teman-teman yang tadi sudah berjuang yuk. Ya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih kakak-kakak, semoga dilancarkan jodohnya ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk Indonesia ini. Kami bersyukur. Terima kasih untuk memberikan kepada kami negeri yang indah, orang yang datang dari berbagai macam suku, kaum, dan bahasa. Terima kasih untuk kebersamaan yang menyatukan kami sebagai bangsa. Rasa aman dan tentram yang kami alami. Terima kasih. Kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sejak dari awal saya mengintroduksi teman-teman dengan banyak hal yang indah dari negeri ini. Nah, kali ini ada satu tempat yang juga saya pernah pergi, saudara-saudara, walaupun secara eksak belum ke daerah itu, belum ke tempat yang dimana ditunjukkan di gambar itu, tetapi daerah itu saya sudah pernah pergi. Oke, silahkan diamati, dicatat di dalam agenda Anda. Ini salah satu kandidat terbaik untuk potret prewedding. Sure, nggak didapati di daerah yang lain. Kalau teman-teman tahu ini di daerah mana dari Indonesia ini, nah, silahkan deh di chat, saya tunggu. Bagus kan? Sumba. Wah, langsung tuh pasti orang Sumba tuh. Pantai apa di Sumba, Nak? Walakiri. Walakiri ya. Kiri. Itu yang di sini itu tanaman apa sih? Kamu pasti tahu ya. Apa coba itu? Itu bukan di Photoshop, itu pohon bakau. Ini pantai dengan pohon bakau yang begitu indah. Bayangin kamu dengan orang yang kamu cintai ada di situ. Potret prewedding. Keren ya? Indonesia itu memang keren-keren, bener teman-teman. Dan selagi muda, sekali lagi, eksplorlah Indonesia. Banyak tempat-tempat yang keren-keren sekali. Orangnya juga baik-baik, makannya juga banyak-banyak, sangat menyenangkan. Dibayangin terus, Pak. Oke, bagus. Bayangin aja kamu dengan siapa yang tercinta. Cintai negeri ini ya, teman-teman. Saya selalu ngomong cintai negeri ini, explore negeri ini, nikmati dari Sabang sampai Merauke ini. Saya ke Ambon dan Papua aja yang jadwalnya belum pernah matching, tetapi saya pengen pergi ke dua tempat itu. Oke, ini hari yang terakhir teman-teman, dan kita mulai percakapan dengan satu hal yang muncul di berita pagi ini. Ketika Kabul, ibu kota Afghanistan itu jatuh ke tangan Taliban, maka orang-orang itu segera berlarian ke bandara. Ya, negeri yang penuh konflik ketika jatuh ke tangan kuasa tertentu, mereka takut, mereka cemas dengan apa yang dialami, maka mereka mencoba untuk masuk ke pesawat yang akan tinggal landas meninggalkan Kabul itu. Di berita teman-teman bisa mendapatkan bahwa pesawat yang biasa diisi barang itu diisi ratusan orang. Dan lihat gambar itu teman-teman. Orang bukan hanya berhasil masuk, tetapi ada orang yang nemplok, memegang. Dan ketika pesawat itu terbang, dari rekaman video, ada yang jatuh. Yang jatuh di dalam lingkaran ini bukan barang, ini manusia.
Manusia itu selalu punya insting mendasar, dia itu takut dengan penderitaan, dia itu takut dengan ketidaknyamanan, maka dia berusaha melarikan diri dari itu. Dan mereka berjuang untuk kebebasan mereka. Kita ini baru bisa menyadari betapa berharganya kebebasan itu ketika memahami, apalagi pernah mengalami derita penjajahan. Dan ini juga berlaku bagi sejarah kehidupan bangsa kita. Kita tahu nenek moyang kita kalau bercerita tentang perang kemerdekaan itu betul-betul sesuatu yang mereka perjuangkan, mereka pertaruhkan nyawa mereka. Kalau saya ketemu veteran di acara-acara tertentu, mereka selalu berkata, Pak Pendeta, titip negeri ini, karena kami memberikan nyawa, kami kehilangan teman, kami kehilangan orang yang tercinta untuk kemerdekaan negeri ini. Dan yang paling mengharukan kalau sudah ketemu veteran dengan cacat tertentu, dengan handicap tertentu, akibat perang yang dulu mereka jalani. Orang baru tahu betapa berharganya kebebasan itu ketika pernah mengalami atau mengetahui derita dari penjajahan. Orang baru bisa menyadari betapa besarnya anugerah Kristus itu setelah ia memahami betapa dosa itu mencekam dan memperbudak manusia. Kebebasan di dalam Kristus itu menjadi sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dicapai dengan perjuangan manusia, tetapi menjadi anugerah Allah dalam kehidupan seseorang. Saya bertemu dengan pria ini ketika saya melayani sebuah ibadah. Dia baru saja keluar dari penjara beberapa tahun yang lalu karena pernah membunuh beberapa orang. Jadi dia di penjara belasan tahun, dan kemudian menjelang dia keluar dari penjara, dia bertemu dengan Kristus lewat pelayanan satu gereja di penjara. Dan dia berkata kepada saya begini, saya dihajar polisi, Pak, dihajar sesama tahanan, saya sudah pernah. Tapi saya tidak pernah meneteskan air mata, karena bagi saya, seorang laki-laki, katanya, pantang meneteskan air mata. Gigi saya sudah rompal, sudah tanggal 3-4 biji, dicabuti satu persatu, dan saya tidak menangis. Tangan saya sudah pernah, kursi itu dijejakkan, didudukin. Saya nggak pernah menangis walaupun ini sudah nggak karuan rasa. Tetapi ketika saya mendengar sang pendeta itu berkata, Kristus tersalibkan untuk dosa dan kesalahan. Untuk pertama kali di dalam hidup saya menangis. Mengapa ada orang yang menderita untuk saya? Yang biasa terjadi adalah orang tertawa, bangga, bahagia di tengah penderitaan saya. Orang menganiaya saya supaya mereka bangga, bahagia. Tetapi mengapa ada orang yang mau mati bagi saya? Di hadapan kasih Kristus untuk pertama kali saya meneteskan air mata saya. Mensyukuri pembebasan yang Kristus lakukan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Dan sekarang Pak WP, saya hidup melayani Tuhan. Kapanpun Bapak pelayanan, butuh ditemani, saya boleh diajak. Pasti aman saudara-saudara sama orang ini. Tatonya di mana-mana. Badannya gede, rambutnya gondrong. Tatonya yang serem-serem ya, bukan tato buah gitu, nggak ada sih. Tatonya selalu rantai, pisau, senapan, hal-hal yang tidak mungkin dia ubah dari masa lalu. Tapi Kristus sudah mengubah kehidupan. Dia lepas dari perbudakan dosa dan menghambakan diri dengan sukacita kepada Kristus.
Karena kita tahu di luar Kristus, apa yang nampak kebebasan adalah perbudakan di dalam dosa. Saudara, pemaparan sejauh ini mengemukakan tentang dua sisi manusia menurut catatan kitab Kejadian. Sisi yang pertama, manusia itu wonderful, luar biasa, saudara-saudara. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gitu ya. Ada kapasitas ilahi di dalam diri insani. Manusia bisa berpikir, manusia bisa merasa, manusia bisa berkarya, manusia bisa membuat atau mencipta. Itu hal yang wonderful di dalam hidup manusia. Pemazmur pernah berkata, siapakah aku ini sebagai manusia sehingga engkau memperhatikannya. Tetapi catatan kitab Kejadian juga menunjukkan bahwa manusia itu bukan hanya wonderful, tetapi manusia itu juga awful, juga berantakan, saudara-saudara. Diberi segala sesuatu yang terbaik, masih memilih untuk hidup di dalam dosa. Melihat kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan, masih berprasangka bahwa Tuhan itu menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Diberi petunjuk, petunjuk itu masih dilanggar, masih ditabrak. Dan sang laki-laki itu berdiam diri ketika semua peristiwa itu terjadi. Ketika kita membaca Alkitab kita dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan dua sisi manusia ini. Dia wonderful, dia luar biasa, sekaligus dia awful, dia berantakan. Dan di dalam kondisi awful itu, dia butuh anugerah Tuhan. Lihat saudara-saudara apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Anugerah di tengah dosa manusia. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan sabda Tuhan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular yang dipakai iblis dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara, di dalam hal ini? Bagian ini, saudara-saudara, adalah bagian yang sering disebut sebagai proto-evangelium, atau kabar baik yang pertama. Karena di tengah keberdosaan manusia ke dalam dosa itu, Tuhan menjanjikan bahwa keturunan sang perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan ini dipahami sebagai rujukan pertama tentang Mesias yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus tatkala ia meremukkan kepala ular tua, yaitu iblis itu lewat kematian dan kebangkitannya. Jadi begitu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan mendeklarasikan hukuman. Tanah dikutuk, pria bekerja keras, tetapi juga ada anugerah, ada pengampunan, ada proto-evangelium, Injil yang pertama, bahwa kelak akan datang Mesias yang akan meremukkan kepala si ular tua, yaitu iblis itu. Dan kata yang digunakan untuk keturunannya, keturunan perempuan itu berbentuk singular, tunggal. Jadi mengacu pada pribadi tertentu secara spesifik. Dalam Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, katanya keturunannya itu gendernya yang ditunjuk itu maskulin. Jadi sudah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mendeklarasikan hadirnya Mesias, keturunan sang perempuan, tunggal dan maskulin, alias laki-laki. Ribuan tahun sebelum Kristus hadir, Allah sudah memberikan janji, sudah memberikan anugerahnya. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Saya gambarkan seperti ini. Jika Anda punya kekasih,
Anda tinggal di Soe, NTT, 2 jam dari Kupang. Soe yang seperti Eropa abad 18. Dingin, sepi, sinyal ada karena kehendak Tuhan. Dan pacar Anda itu kebetulan tinggalnya ada di Makassar. Jauh banget dari Soe. Dan Anda tahu pacar Anda akan berulang tahun. Dan Anda ingin memberikan hadiah tertentu. 1. Apakah Anda akan memilih berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang dia suka, atau apa yang Anda suka? Wah, saya tahu Pak, pacar saya hobi jam tangan Pak. Tapi saya hobinya bukan jam tangan Pak. Saya hobinya ngumpulin bandu. Pacar saya laki-laki hobi jam tangan, saya sukanya perempuan ngumpulin bandu. Saya akan memberi dia apa yang saya suka. Salah kan? Kamu pasti akan berjuang memberi apa yang dia suka dan dia butuhkan. Yang kedua, dia ulang tahunnya 17 Agustus. Seperti hari kemerdekaan negara kita. Kapan kamu akan beli hadiah jam tangan? Kapan kamu akan kirimkan? Tidak mungkin pada 17 Agustus itu juga kamu beli online dan kemudian kamu kirimkan ke dia. Terlambat. Bahkan jauh-jauh hari sebelum ulang tahunnya, kamu sudah mencari data, dia sukanya jam tangan apa ya? Ada di pasaran mana ya? Bisa saya beli dulu enggak? Sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari untuk memenuhi kebutuhan seseorang adalah tindakan kasih. Tetapi kalau kamu nggak suka sama seseorang, kamu nggak akan pernah peduli kapan hari ulang tahunnya kan. Sudah telat pun kamu nggak akan peduli apapun. Kenapa jauh-jauh hari Tuhan sudah merencanakan akan hadirnya Sang Putra Yesus Kristus itu? Karena dia tahu itu kebutuhan manusia. Karena dia tahu dia mengasihi manusia dan kasih itu selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik. Di balik janji, ada kasih yang besar di situ. Segala sesuatu diberikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, keselamatan dari dosa, dan dirancangkan jauh-jauh hari. Itulah tanda kasih dan tanda cinta Tuhan bagi manusia. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 disebutkan bahwa ular tua itu iblis, dan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa iblis bapa segala dusta dan pembunuh manusia sejak awal. Itulah kasih, saudara-saudara. Kasih itu melakukan segala sesuatu tanpa tuntutan, tanpa paksaan, tetapi memikirkan yang terbaik untuk yang dicintai. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan Kristus. Makanya ketika kamu membaca kitab Galatia, di situ tertulis setelah genap waktunya, maka Allah memberikan Kristus. Ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk Kristus kemudian hadir dan melayani di dunia. Yang kedua, saudara-saudara, ada catatan kecil yang penting untuk dipahami, saudara-saudara. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang hukuman kepada tanah, hukuman kepada Adam dan Hawa, bekerja bukan kutukan dari dosa, tetapi bekerja menjadi sulit setelah kejatuhan, karena bumi telah dikutuk. Perempuan tetap mendapatkan anugerah, saudara-saudara, yaitu keturunan, walaupun harus melahirkan dengan susah payah. Kalimat ini, saudara-saudara, harus dipahami dengan tepat. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi jangan diartikan birahi itu dorongan seksual ya saudara-saudara. Kalau birahi dipahami dalam arti dorongan seksual, seolah-olah keinginan seksual perempuan itu akibat kejatuhan dalam dosa. Bukan.
Seolah-olah nanti kamu berpikir berarti manusia sebelum kejatuhan dalam dosa, mereka tidak berhubungan seksual. Bukan. Nah, dikasih perintah beranak cucu dan bertambah banyak. Bagaimana itu bisa terjadi tanpa hubungan seksual? Mosok doa syafaat bareng itu bisa terjadi? Kan ya enggak gitu ya. Dorongan atau hasrat seksual itu sesuatu yang indah, melekat pada diri manusia, dan ketika Tuhan berkata beranak cucu dan bertambahlah, dia memberikan izin, dia memberikan berkat bagi manusia untuk menikmati relasi seksual itu. Lalu mengapa kalimat ini muncul, Pak, kalau kayak begitu, sebagai hukuman atas perempuan? Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kata birahi, saudara-saudara, di dalam bagian ini sebenarnya secara harafiah mengandung makna mengulurkan tangan untuk menguasai. Dan bukan birahi dalam arti seksual. Dengan demikian, sebagai akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, pria yang harusnya menjadi pemimpin yang ditetapkan Allah itu seringkali tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan perempuan itu ingin mengulurkan tangan, menguasai, mendominasi laki-laki, dan yang laki-laki juga nggak mau mengalah. Ketika Allah tidak lagi ada di tengah, maka sang laki-laki yang tidak berfungsi dengan baik itu menyebabkan sang perempuan ingin mengambil alih. Tetapi yang laki-laki juga nggak mau mengalah. Maka terjadilah konflik di dalam rumah tangga karena masing-masing memperjuangkan egonya. Jadi sekali lagi hubungan seksual di dalam berkat Tuhan bukanlah kutukan akibat dosa dan salah manusia. Yang dimaksud dengan birahi kepada suami adalah ada keinginan untuk menguasai, mengendalikan laki-laki yang seringkali tidak kompeten itu, tetapi sang laki-laki juga akan menyerang balik. Dan itulah konflik di dalam relasi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, karena Tuhan tidak di tengah mereka. Yang ada di tengah mereka yang bertahta adalah egonya. Jadi seks di dalam kehendak Allah adalah sesuatu yang indah. Seks di luar dari kehendak Allah hanya akan menyisakan rasa bersalah. Seks di dalam kehendak Allah adalah anugerah dan pemberian Allah bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi seks di luar dan sebelum pernikahan hanya akan menyisakan rasa bersalah. Dan di masa sekarang saya memahami betapa sulit untuk menjadi orang yang saleh di dalam Tuhan. Teman-teman, ketika pertama kali saya terpapar konten pornografi itu, usia saya 17 tahun. Telat ya, mungkin kamu berkata begitu. Telat banget Pak, 17 tahun baru terpapar pornografi. Ya kan saya udah cerita, kan ini anak didik perkantas. Ketika saya bekerja dengan kelompok di rumah seorang teman, dan teman pada waktu itu segera menghamburkan majalah dewasa itu. Antara takut dan ingin tahu, saya melihatnya lembar demi lembar. Dan sejak saat itu pikiran tidak bisa bersih lagi ketika melihat lawan jenis. Tetapi akses ke konten-konten pornografi itu sesuatu yang sulit pada waktu itu. Tetapi dunia pelayanan dan dunia kehidupan teman-teman berbeda. Nggak usah dicari, muncul sendiri. Di dalam iklan, di dalam akun-akun media sosial tertentu, dan itu sungguh mencemari perasaan dan pemikiran kita, menghasilkan rasa bersalah di sini. Dan sekaligus itu membuat teman-teman lebih rentan dengan kejatuhan secara seksual. Nggak apa-apa Kak, Pak, ini sekedar seks, ini sekedar hubungan.
Tetapi realitanya setelah hubungan itu terjadi, seringkali rasa bersalah dan benci yang muncul di situ. Ketika di sebuah terminal, saya selesai pelayanan, saya mampir ke stand toko penjual yang saya kenal dengan baik. Saya duduk dan menikmati kopi di situ, kayak sekarang ini. Dan ketika saya duduk dan menikmati kopi, tiba-tiba ada keributan di sisi yang lain. Dia punya toko ngecek, lalu datang kepada saya dan berkata, "Pak, ada orang perempuan mau naik bus tapi nggak punya uang, bikin ribut. Bapak mau bayarin nggak?" Karena dia tahu saya pendeta. Saya bilang, tentu saya mau bayarin, tetapi bawa perempuan itu ke sini. Kalau dia nggak punya uang, berarti dia belum makan dan minum. Maka kami duduk di situ, saudara-saudara, perempuan itu datang, saya memperkenalkan diri, nama saya tidak menyebut atau belum menyebut diri saya sebagai pendeta. Dan saya menawarkan makanan. Yang empunya toko berulang kali meyakinkan, Bapak ini seorang konselor, dia orang yang baik, jadi kalau ada masalah kamu cerita aja. Maka perempuan itu makan semangkuk soto itu dengan lahap, saudara-saudara, minum teh hangat, lalu dia cerita begini. Pak, saya minta dibantu. Saya mau pulang ke kampung halaman saya di kota ini. Saya tanya, loh selama ini kamu kemana saja? Lalu diem, nangis, dan dia cerita. Di liburan sekolah ini, saya diajak pacar saya pergi, Pak. Berkeliling naik sepeda motor dari satu kota ke kota yang lain. Awalnya kami masih bisa menjaga diri kami, tetapi lama-kelamaan hubungan seksual itu terjadi. Dan karena beberapa hari meninggalkan rumah, orang tua saya khawatir telepon. Tetapi setelah dia tahu saya dengan pria ini, maka orang tua sekalian mengusir saya dan berkata, kalau kamu begitu hidupnya, kamu mempermalukan bapak ibu, kamu nggak usah pulang. Pacar saya juga diusir keluarganya, jadi kemudian kami jual motor, Pak, kami hidup dari satu ke kota yang lain sambil mencari pekerjaan untuk hidup kami. Sampai suatu malam di tempat kos itu, pacar saya berkata, saya mau beli makanan kecil. Saya tertidur. Dan ketika saya tertidur itu, saya kaget karena ada orang yang memeluk, mendekat erat saya, mencoba membuka pakaian saya, dan saya tahu itu bukan pacar saya. Maka saya berteriak, saya melawan, tetapi pria itu berkata, kamu diam. Saya sudah beli kamu. Pacarmu ada di luar. Dan karena saya terus memberontak, pacar saya masuk dan berkata, sudahlah, diamlah, cuma sebentar saja kok. Kita butuh duit. Malam itu saya dijual oleh pacar saya sendiri. Pacar yang sudah meniduri saya berulang kali, kini menjual saya. Saya sakit hati. Dan saya lari. Dan beberapa jam yang lalu saya tiba di tempat ini. Saya pengen pulang ke rumah papa, bapak, ibu saya. Tapi saya nggak punya. Apakah kamu masih mau hidup dengan pria itu? Tanya saya. Enggak. Dia tidak mencintai saya, dia menjual saya. Dan tidak ada orang satupun di dunia yang tahu betapa sakit hatinya saya.
Dijual oleh orang yang saya cintai, yang saya anggap dekat dengan saya. Lalu saya berkata, saya nggak bisa memahami apa yang kamu. Tapi saya punya satu teman yang senasib dengan kamu. Dia dijual oleh orang terdekat. Dengan harga seorang pembantu. Lalu dia berkata, saya mau ketemu orang itu. Karena orang itu pasti mengerti perasaan saya. Oke, saya perkenalkan kepada dia yang dijual oleh orang terdekatnya dengan harga seorang pembantu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Tetapi di atas kayu salib itu dia tidak mencaci, di atas kayu salib itu dia mengatakan pengampunan. Dan saya yakin kalau kamu berjumpa dengan Yesus, kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Dosa selalu merusak hidup manusia. Seolah-olah menjanjikan kebebasan, tetapi ujungnya adalah perbudakan dan menimbulkan rasa luka yang sangat mendalam. Tetapi Kristus datang. Dengan lukanya, dia melepaskan kita dari belenggu rasa bersalah, ketidakberdayaan, dengan darahnya dia menyucikan kita. Betapa besar anugerahnya bagi kita yang seharusnya binasa. Di dalam penghukuman pada manusia itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya, Bapa di surga menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi sarana agar manusia sadar betapa dalam kesalahan kita, sekaligus mensyukuri betapa besar rahmat-Nya. Hukuman Allah itu keras. Ketika engkau memakan, engkau akan mati. Mati dalam arti terpisah relasinya dengan Tuhan. Mati dalam arti mengalami kematian biologis. Keras dan tegas. Tetapi itu sarana mendidik supaya manusia sadar betapa besar kasih dan pengampunan. Dan bahkan ketika ia berjanji bahwa keturunan sang perempuan akan meremukkan kepala ular itu, dia sudah memberi perlambang apa yang akan dia lakukan kelak di kemudian hari. Kejadian 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Teman-teman ingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka buat? Alkitab mencatat bahwa yang mereka buat itu semacam cawat, celana dalam gitu untuk menutupi bagian yang vital, dan itu dari daun pohon ara yang rapuh, gampang tertiup angin, gampang lepas. Manusia di dalam keberdosaannya bisa menutupi apa sih dosa dan kesalahan mereka? Nggak bisa. Tetapi Tuhan Allah kemudian membuat mereka pakaian. Bukan sekedar cawat, tetapi pakaian. Dari kulit binatang. Ini berarti ada penumpahan darah, bukan? Binatang itu harus dibunuh untuk kemudian diambil kulitnya dan dijadikan pakaian oleh Allah. Ini menjadi perlambang bahwa tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Dan sejak awal perlambang itu sudah diberikan ketika binatang itu harus ditumpahkan darahnya. Dan Allah membuatkan manusia pakaian dari
binatang yang sudah tertumpah darahnya. Tetapi kelak yang terjadi adalah Kristus, Raja segala semesta itu ditanggalkan segala pakaiannya dan dicurahkan darah. Bukan karena dia berdosa dan bersalah, tetapi untuk menyatakan anugerah Allah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, biarlah doa ini menjadi doa kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, bulan Januari akhir sebelum pandemi itu, tepat sebelum pandemi melanda negeri ini, saya ada di Kuala Lumpur untuk sebuah acara kebangunan rohani se-Asia, saudara-saudara. Di situ saya masih ketemu dengan teman-teman yang berasal dari China daratan yang bisa datang untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam sebuah tempat pertemuan yang berisi 5.000 orang. Kami semua waktu itu sudah harus pakai masker, tetapi berita tentang COVID belum semenakutkan sekarang. Beberapa teman dari China masih bisa datang ke Kuala Lumpur, dari Indonesia masih bisa bebas terbang ke sana. Kami semua pakai masker, saudara-saudara, seperti ini. Dan harus pakai masker, bahkan ketika di Indonesia belum diharuskan pakai masker. Dan kemudian tibalah saat pujian penyembahan. Semua dilakukan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Saya dengarkan dengan seksama, saudara-saudara. Tidak ada instruksi bagi kami untuk berdiri dan bernyanyi. Maka teman-teman yang berbahasa Inggris, semuanya duduk. Tetapi teman-teman yang berbahasa Mandarin, semuanya berdiri. Jadi saya tanya sama teman yang berdiri itu, apakah ada instruksi dalam bahasa Mandarin untuk berdiri? Dia menjawab, tidak. Ketika selesai satu lagu, mereka terus berdiri, saya tanya, kenapa kamu berdiri? Dan saya tidak pernah lupa jawaban mereka. Bagaimana saya bisa duduk di hadapan dia yang berdiri, yang tergantung di atas kayu salib untuk keselamatan saya? Saya langsung otomatis berdiri. Dan sepanjang ibadah itu, tidak ada satupun yang duduk. Saya tidak ingin mengatakan berbakti sambil duduk itu salah, bukan itu poinnya. Tapi saya ingin mengatakan rasa syukur dan hormat itu mewujud bagi mereka dengan sungguh-sungguh berdiri, bernyanyi, walaupun pakai masker yang begitu susah itu. Dan ketika teman dari China di sebelah saya meneteskan air mata, saya bertanya, kamu teringat negaramu? Kamu teringat orang-orang Kristen yang dianiaya di negaramu? Dia bilang, bukan. Saya teringat Yesus yang tersalib itu. Dan betapa berdosanya saya. Apa yang akan kita beri kepada Kristus selain mengenal betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus dan mengabdikan hidup kepada di sebuah tempat pelayanan, saya mendapatkan kesaksian ini. Ia dibawa ke tempat itu seorang perempuan dalam keadaan hamil. Oleh seseorang yang tidak ingin dia kelihatan kebingungan di terminal.
Jadi dia dibawa ke sebuah tempat pelayanan yang menampung wanita-wanita yang sudah hamil. Ketika dia dipersilahkan masuk ke ruang tamu, dia langsung melihat ke satu potret yang ada di dinding, lalu berkata, orang ini yang punya tempat ini ya. Orang ini yang punya tempat ini ya. Saya mau ketemu orang ini. Orang yang mengantar dan penerima tamunya berkata, kenapa? Kenapa kamu pengen ketemu orang ini? Lalu dia berkata, ketika saya akan menggugurkan kandungan saya, orang ini muncul di mimpi saya sambil berkata, ini yang kamu kandung adalah anakku, jangan kamu gugurkan. Orangnya kayak begini. Dia muncul di mimpi saya. Lalu resepsionis itu nanya, bagaimana mungkin dia muncul di mimpimu? Bagaimana mungkin kamu yakin ini orangnya? Perempuan yang sudah hamil dan dibuang itu berkata, betul orang ini yang muncul di mimpi saya. Dia punya tanda yang nggak pernah saya lupakan. Tandanya apa? Orang ini tangannya lubang kan di sini? Iya kan? Ada luka kan di tangannya kan? Karena waktu dia muncul di mimpi saya, tangannya terulur ke saya, dan saya ngelihat ada lubang di tangannya. Dan dia berkata, jangan kamu gugurkan anak ini anakku. Aku mau ketemu orang itu, aku mau ngelihat lukanya. Dia bukan orang Kristen. Dia nggak tahu siapa Yesus. Tapi Yesus muncul di mimpinya dan berkata, anakmu adalah anakku, jangan digugurkan dan mengulurkan tangan yang berlubang itu. Cepat ketemuin aku dengan yang punya tempat ini, orang itu. Ringkas cerita, hari itu dia berjumpa dengan Kristus. Dan ketika dia tahu siapa Kristus, doa pertamanya adalah, siapakah aku sampai kamu repot-repot Tuhan muncul di mimpiku. Aku ini bersalah, aku ini berdosa, aku ini dibuang keluargaku. Tetapi Engkau Tuhan mau muncul di mimpiku. Siapakah aku? Semakin besar kita menyadari dosa dan kebersalahan kita, semakin besar hati ini melimpah dengan syukur. Dan kita mau hidup dengannya. Kita menundukkan diri dengan sukacita dan kegembiraan. Karena Dia memberi apa yang tidak mungkin kita dapatkan, anugerah dan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Untuk apa yang tidak mungkin kami dapatkan dari kekuatan kami sendiri, tetapi Engkau anugerahkan bagi kami. Keselamatan, pengampunan dosa, anugerah yang memelihara hidup kami. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami kepadamu, ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk melayani-Mu yang terlebih dahulu melayani kami. Untuk memberi bagimu yang terlebih dahulu memberi segalanya bagi kami. Untuk Kristus yang menjadi penggenapan dari janji keselamatan Allah. Inilah hidup kami. Dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan. Apapun pekerjaan kami kelak. Juga ketika Engkau memanggil kami untuk pelayanan penuh waktu, kami akan berjalan di dalam ketaatan. Karena kami menyadari betapa besar kasih. Terima kasih ya Kristus. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Kristus yang tersalibkan bagi kami. Amin.
Terima kasih saudara-saudara telah bersama-sama selama 4 hari ini. Saya kembalikan kepada rekan-rekan yang memimpin acara ini. Saudara-saudariku, ada sebuah pujian yang memberi makna bagi kita bahwa setiap langkah kita harus sesuai dengan firman-Nya, termaksud peran kita dalam merestorasi alam semesta. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian itu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Cek. Posisi hari ini saudara-saudariku, mari kita menutup eksposisi di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah Tuhan, setiap hal yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, para peserta, panitia yang hadir di saat ini ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengasihi orang lain, sama seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami akan ada dalam waktu istirahat. Biarlah Tuhan, Engkau mau tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saudara-saudariku, demikianlah eksposisi 4 kita di saat ini. Selamat siang dan shalom. Selanjutnya, saya menyerahkan acara ini kepada rekan panitia yang bertugas. Ya, terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, yang telah menemani kita dari hari pertama sampai hari keempat, yang telah memimpin kita di dalam eksposisi pertama sampai eksposisi keempat. Terima kasih Pak telah memberikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua, dan kami juga berterima kasih untuk setiap support yang boleh Bapak berikan untuk kami. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman pelayan dari Ambon yang boleh mengambil bagian di dalam eksposisi pertama. Ya, teman-teman, kita akan foto bersama untuk eksposisi kita hari ini. Silahkan teman-teman semua boleh mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dengan Bapak Pendeta Wahyu Pramudia.
Dimohon untuk semua teman-teman boleh menyalakan kameranya. Ya, kita akan foto bersama. Slide pertama. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh, teman-teman boleh semua menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, kita telah melakukan foto bersama. Teman-teman, setelah ini teman-teman boleh mengisi link evaluasi yang akan dikirimkan di kolom chat, juga akan dikirimkan di grup peserta. Mohon bantuannya teman-teman semua untuk boleh mengisi link evaluasi. Ya, setelah ini kita akan masuk ke dalam workshop 3 yang akan pada pukul yang akan dilaksanakan pada 16.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore, dan untuk teman-teman di wilayah Maluku dan Papua akan kita laksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 5. Setelah ini mohon teman-teman untuk bertemu dengan family groupnya masing-masing. Boleh saling menghubungi untuk boleh berjumpa bersama family group masing-masing. Ya, teman-teman, selamat beristirahat untuk kita semua. Terima kasih. Berubah tak penentu apa, banyak yang terhilang, perlu kasih Allah. Siapa yang mau pergi memberitakan Injil, menerangi dunia dengan kasih Bapa. Indonesia, let us sergat indah, menjadi murid sejati, melakukan panggilannya, memenuhi tujuannya bagi dunia. Siapkan dirimu, jadi terang bagi bangsa ini. Tuhan kan terlengkapimu, mengerjakan misi kemuliaan. Sama terus